anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Elmi. Tapi kali ini kita akan belajar matematika. Melanjutkan yang kemarin yaitu tentang kecepatan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Bu Elmi pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya anak-anak. Anak-anak masih ingat apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak tempuh benda dalam waktu tertentu. Kecepatan dapat diukur secara langsung menggunakan alat yang disebut speedometer. Anak-anak pernah melihat speedometer di mana? Ya, ada di motor, mobil. Ketika kita mengendarai motor atau mobil, itu di bagian depan ada yang bergerak. 0, 20, 40, 60, 100, 80, 100, 120. Nah, itu yang namanya kecepatan, menentukan seberapa cepat kita berkendara. Langsung pada contoh ya anak-anak. Yang pertama, 50 km per jam ada berapa meter per jam? 50 km per jam ada titik-titik meter per jam. 50 km, yang pertama 50 km kan akan dijadikan meter. Kita yang pertama dulu, yang depan. Kilometer dijadikan meter. 50 km itu 50 dikali, ingat tangga jarak kemarin, dari kilometer ke meter. Kilometer ke hektometer dikali 10. Hektometer ke dekameter dikali 10. Dekameter ke meter dikali 10. Berarti kali 10, kali 10, kali 10. Kalinya 1000. 50 dikali 1000 sama dengan 50.000 meter. Terus yang selanjutnya, per jam. Per jam itu per 1 jam. Arti dari per jam itu per 1 jam. Jam dijadikan jam. Berarti tidak kita ubah 1 jam, tetap 1 jam. Sudah ketemu kan? 50 km dijadikan meter kan sudah ketemu. Yang selanjutnya, kilometer per jam. 50.000 meter per 1 jam. Sama dengan 50.000 meter per jam. Hasilnya, jadi 50 km per jam sama dengan 50.000 meter per jam. Contoh soal yang kedua. 120 km per jam itu ada berapa meter per menit? Kalau tadi jam tetap jam, sekarang per menit. 120 km per jam ada titik-titik meter per menit. Sekarang dilihat yang depan, 120 km dijadikan meter. Dari kilometer dijadikan meter dikali berapa tadi? 1000. Jadi 120 dikali 1000 sama dengan 120.000 meter. Yang kedua, per jam dijadikan per menit. Per jam artinya 1 jam. Menit, 1 jam ada berapa menit? Ya, 60 menit. Nah, tadi dari kilometer per jam dijadikan meter per menit. Meter per menitnya kita bagi. Per itu sama, bisa diartikan dibagi anak-anak. Berapa tadi? 120.000 meter dibagi 60 menit. Nolnya bisa dicoret 1. 12 dan 6 bisa sama-sama dibagi 6. Yang atas sisa 2, yang bawah sisa 1. Jadi, nolnya masih 1, 2, 3. Berarti sama dengan 120.000 dibagi 60 sama dengan 2000 meter per menit. Materi yang selanjutnya, hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan.
Nah, di sini ada rumusnya ya anak-anak. Kalau kita mencari kecepatan, rumusnya jarak per waktu. Jika kita disuruh mencari jarak, rumusnya kecepatan dikali waktu. Dan jika kita disuruh mencari waktu, sama dengan jarak per kecepatan. Ada cara cepat untuk menghafalkan ini. Ada segitiga, segitiga dibagi dengan 3 bagian. Yang atas jarak, samping kiri kecepatan, dan samping kanan waktu. Bisa disingkat JKW. Misalnya kita akan mencari jarak ya anak-anak. Kita akan mencari jarak. Berarti yang ditutup yaitu jaraknya ditutup. Jika jaraknya ditutup, berarti jarak sama dengan K dikali W. Kalau sejajar ini artinya dikali. K dikali W. Oke. Selanjutnya, jika kita ingin mencari waktu, waktunya ditutup, berarti tinggal J per K. Jarak per kecepatan. Sama kan rumus yang di sebelah kiri. Selanjutnya, jika kita akan mencari kecepatan, kecepatannya ditutup. Berarti J per W. Nah, anak-anak hafalkan tentang ini ya. Segitiga JKW. Coba kita lihat contoh soalnya. Bagaimana cara menerapkan rumus ini ya. Nomor 1. Santi dan keluarganya pergi bertamasya ke pantai. Jarak antara rumah Santi dan pantai sejauh 80 km. Santi dan keluarganya berangkat dari rumah pada pukul 8 dengan mengendarai mobil. Jika mereka sampai di pantai pada pukul 9:15 menit, berapakah kecepatan rata-rata mobil yang mereka kendarai? Anak-anak ada yang tahu? Kita bahas bersama-sama dulu ya anak-anak. Diketahui yang pertama, waktu. Waktunya tadi sampai di pantai pukul 9:15 dan berangkatnya pukul 8. 9:15 dikurangi 8 yaitu berapa waktu yang diperlukan? Betul, 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. 15 menit itu ada berapa jam ya anak-anak? Masih ingat yang kemarin? Ya, 15 menit itu ada 1/4 jam. Jadi 1 jam 15 menit sama dengan 1/4 jam. Jarak. Jaraknya dari rumah Santi ke pantai sejauh 80 km. Jawab. Oh, masih kurang ya. Di sini ada ditanya seharusnya. Ditanya apa? Kecepatan. Jawab. Kecepatan. Kecepatan disuruh mencari kecepatan. Kita tutup kecepatan, berarti kecepatan sama dengan J per W. Jarak dibagi waktu. Jaraknya 80 km, waktunya 1/4 jam. 80 per 1/4 jam jadi 5/4. Sama dengan 80 dibagi 5/4. 80 itu ditulisnya dalam pecahan 80/1 dibagi 5/4 sama dengan 80/1. Kalau dibagi terus dikali dan dibalik 5/4 jadi 4/5. 80/1 dikali 4/5 sama dengan 320 dibagi 5. 320 dibagi 5, betul, 64. Satuannya, jangan lupa kalau kecepatan kilometer per jam. Contoh soal yang kedua. Yanu pergi ke rumah Tegar menggunakan sepeda dengan kecepatan 5 km per jam.
Ia berangkat dari rumahnya pukul 6:15. Di dalam perjalanan, ia berhenti selama 25 menit untuk istirahat dan memompa ban sepedanya. Jika jarak antara rumah Yanu dan Tegar adalah 12 km, pukul berapa Yanu akan sampai di rumah Tegar? Diketahui jaraknya dari rumah Yanu ke rumah Tegar itu 12 km. Di sini ya, jarak antara rumah Yanu dan Tegar 12 km. Kecepatan. Kecepatannya tadi berapa yang atas? 5 km per jam. Kemudian jawab. Di sini ditanya pukul berapa. Jadi mencari waktu. Waktu tadi apa rumusnya anak-anak? Jarak per kecepatan. Jika dilihat dari JKW, waktu, rumusnya jarak per kecepatan. Jaraknya berapa? 12 km per waktu. 5 km per jam sama dengan 12 dibagi 5. 12 dibagi 5? Ya, 2,4 jam. 2,4 jam. Berarti 2 jam lebih 0,4 jam. 0,4 jam ada berapa menit ya anak-anak? 0,4 jam sama dengan 0,4 dikali 60. Sama dengan 24. Berarti 0,4 jam itu 24 menit. 2,4 jam sama dengan 2 jam 24 menit. Waktu. Jadi pukul berapa Yanu akan sampai di rumah Tegar? Dia berangkat dari jam 6:15. Terus di perjalanan dia berhenti 25 menit. Berarti semakin lama 25 menit. 6:15 ditambah 25 menit karena dia berhenti. Ditambah lagi berapa tadi waktu yang diperlukan untuk sampai? 2 jam 24 menit. Yuk. 06 lebih 15 ditambah 25 menit, hasilnya berapa? 06 40 menit ditambah 2 jam 24 menit. Ya, dia akan sampai di rumah Tegar pukul 9:04. Nah, semoga anak-anak, ini materi yang terakhir di hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Jika anak-anak belum paham, anak-anak boleh bertanya dengan Bu Elmi. Silahkan. Sampai bertemu lagi dengan Bu Elmi di lain waktu. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.